Standar yang pertama yaitu hak pasien. Pasien dan keluarga pasien berhak menerima segala informasi terkait dengan pelayanan serta kejadian yang tak diinginkan. Ada beberapa kriteria dalam standar pertama, yaitu yang pertama, harus adanya dokter dan penanggung jawab pelayanan. Yang kedua, dokter dan penanggung jawab pelayanan berhak memiliki rencana pelayanan. Dan yang ketiga, dokter dan penanggung jawab pelayanan berhak memberikan informasi secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarga pasien terkait pengobatan serta hasil dari pelaksanaan tindakan dan kemungkinan terjadinya kejadian yang tak diinginkan. Standar yang kedua yaitu mendidik pasien dan keluarganya. Dalam pelayanan kesehatan harus mendidik pasien dan keluarganya tentang tanggung jawab dan kewajiban dalam memberikan asuhan pasien. Karena itu, di pelayanan kesehatan harus ada mekanisme atau kegiatan mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Dengan pendidikan tersebut, pasien diharapkan dapat memberikan informasi yang benar, jujur, dan baik. Standar yang ketiga adalah keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Pelayanan kesehatan menjamin kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antara tenaga kesehatan dan unit tenaga kesehatan lainnya. Koordinasi yang dilakukan adalah koordinasi saat pasien masuk rumah sakit, melakukan asesmen atau pengkajian, melakukan diagnosa, intervensi, implementasi, dan tindakan pengobatan lanjutan, hingga pasien keluar rumah sakit dan melakukan tindakan pelayanan kesehatan lanjutan di rumah. Standar yang keempat yaitu penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Pelayanan kesehatan harus mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, analisis secara intensif kejadian yang tidak diharapkan, serta melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja dan keselamatan pasien. Standar yang kelima yaitu peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Pimpinan menjalin implementasi dalam keselamatan pasien secara terintegrasi dalam program melalui penerapan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Standar yang keenam, mendidik staf tentang keselamatan pasien. Pelayanan kesehatan memiliki orientasi untuk setiap jabatan, mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas. Kriterianya, setiap pelayanan kesehatan harus memiliki program orientasi bagi staf baru yang memuat topik tentang keselamatan pasien sesuai dengan tugasnya masing-masing. Standar yang ketujuh, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Yang pertama, pelayanan kesehatan merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal. Yang kedua, transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat. Ada beberapa kriteria. Yang pertama, tersedia proses untuk memperoleh informasi tentang hal-hal terkait dengan keselamatan pasien dalam mencapai anggaran. Ketujuh standar ini bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas untuk meningkatkan peran aktif pasien dan keselamatan kerja pasien.